Alright, this recording. Selamat datang, selamat malam semuanya. Terima kasih karena mengambil waktu untuk join kita malam ini di dalam kebaktian online kita. So, biarpun kita tidak dapat datang gereja, tapi kita coba sebaik yang mungkin untuk tidak meninggalkan kebaktian lah, biarpun kebaktian online. Karena saya pikir ini yang tujuan saya untuk mulakan kebaktian online, karena saya pikir di masa depan dunia berubah, sekarang sudah mengalami perubahan, dunia berubah, dan saya pikir di masa depan kebanyakan meeting, kebanyakan pertemuan akan dilakukan di dalam online atau di online meeting, virtual meeting terpanggil ya, di alam maya. So ini seperti sesuatu latihan bagi kita, training bagi kita untuk biasakan diri di dalam meeting online atau kebaktian di online ya. So kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pandemik ini, COVID-19. Kadang-kadang dia punya case atau dia punya merebaknya atau penularan COVID-19, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. So kadang-kadang kita ada PKPB, PKPD ya, jadi susah untuk kita bergerak ya, gereja. Macam sekarang di Ipoh pun, karena Ipoh sudah diistiarkan perak ya, zon merah, jadi kita pun terhad pergerakan kita. Jadi sudah 2 minggu ini kita tutup gereja, cuma kita buat recording sama kebaktian live Facebook record. Jadi hanya worship team dan juga pemimpin yang ada yang melayani di gereja, datang di gereja sudah 2 minggu inilah. Ya, saya berharap supaya COVID-19 dia menurun. Jadi kita jadi zona hijau lagi, bebas untuk jalan lagi. Ya, tapi kita masih berdoa supaya Tuhan tetap untuk bantu dan tolong kita untuk menghapuskan COVID-19 supaya kita bebas dari semuanya ini ya. Memang kita percaya untuk vaksin dikeluarkan, dihasilkan supaya membantu. Sekarang pun sudah ada vaksin-vaksin yang sudah dikeluarkan, terutamanya dari China. China sudah memberikan vaksin kepada beberapa negara di Indonesia. Kemarin saya dengar berita vaksin China itu sudah sampai di Brazil ya, yang akan dapat merawat beberapa puluhan ribu orang ya. Di Malaysia juga sudah ada vaksin yang sudah diuji. Hari itu saya punya church member ada yang meninggal ya, satu uncle kan. Jadi anak dia itu datang dari KL untuk pengkebumian. Jadi kita buat pengkebumian hari itu. Salah satu daripada anak member saya itu kan, dia menjadi volunteer atau sukarelawan untuk diinjek vaksin itu. So sekarang di Malaysia begitulah, sudah ada yang mula coba itu vaksin. So kita berdoa dan berharap ini akan berhasil. Tapi walau bagaimanapun kita percaya ada vaksin yang dihasilkan, tapi kita percaya kuasa Tuhan juga yang akan menghapuskan COVID-19 di seluruh dunia. Okay? So mari kita masuk pelajaran kita malam ini sambil berdoa. Kita mulakan di dalam doa. Doa itu kita mulakan dengan pujian, sembah kepada Tuhan. Memang di gereja kita sembah Tuhan dengan musik ya, lagu-lagu. Tapi menyembah memuji Tuhan itu bukan terhad di dalam lagu dan puji-pujian musik saja ya, karena apa yang saya paham dalam firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu adalah lifestyle ataupun cara kehidupan kita ya. Yang menyenangkan Tuhan itu adalah cara hidup kita, bagaimana kita hormat Tuhan, bagaimana kita menghormati satu sama lain, bagaimana kita melayani satu sama lain. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan itulah ibadah yang hidup, kata firman Tuhan dalam Roma 12 kan, ibadah yang hidup ya, is a living sacrifice. Lagu-lagu musik itu cuma ekspresi kita atau luahan ekspresi kita kepada Tuhan. Kalau ada musik mengiringi lagu-lagu menyembah Tuhan, puji Tuhan, itu bagus, puji Tuhan lah, karena itu juga satu cara kita menyembah Tuhan dalam gereja. Tapi kalau kita tidak dapat kumpul di gereja,
Yang menyenangkan Tuhan dalam menyembah Tuhan itu adalah kehidupan kita setiap hari yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita jaga percakapan kita jaga perilaku kita jaga hati kita jaga layani satu sama lain dengan baik, ya, keluarga, istri, orang-orang, teman-teman, orang-orang di sekeliling kita, bagaimana kita melayani mereka. Itulah penyembahan Tuhan yang hidup, yang sejati, yang menyenangkan Tuhan, Okay, praise God. So, haleluya. Bagi saya 1 menit, saya mau connect, tukar line di data saya di handphone, karena di sini hujan jadi line-nya tak berapa bagus, ya. Let me connect to my phone. Praise God. Okay, haleluya, haleluya. Okay, wow. Okay, we are back. Alright, ya. So, puji Tuhan. Okay, minggu lalu saya mulakan satu siri yang baru tentang bagaimana kita menabur dan menuai berkat dari Tuhan. Ya, dan saya akan berbicara banyak tentang memberi persembahan, memberi persepuluhan. Itulah saya bilang ini bukan satu perkara yang baru bagi setengah kita, yang setengah kita sudah mengerti, ya. Saya pikir ini sangat penting karena saya sudah praktikkan ini sudah bertahun-tahun dalam hidup saya. Sewaktu saya sudah mengenal Tuhan dan melayani Tuhan, inilah satu perkara yang saya tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah berhenti untuk melakukan. Dan apa yang saya alami dalam kehidupan saya, menabur di dalam perpuluhan dan juga persembahan itu sangat-sangat penting. Bukan saja karena kita mau diberkati, tapi karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Mungkin kita kita mulakan di dalam Maliaki. Kalau ada Alkitab, kita buka dalam buku Maliaki pasal 3 dari ayat 8, ya. Maliaki pasal 3 dari ayat 8. Saya pikir firman ini juga bukan sesuatu firman yang baru bagi kita. Memang firman yang sudah biasa kita dengar atau yang pernah kita dengar. Tapi biar kita baca lagi untuk kita mulakan malam ini. Apa yang saya kongsikan ini karena ini adalah suatu kepentingan di dalam hidup, suatu perkara yang penting dalam kehidupan kita. It's a crucial thing, ya, perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, ya, untuk kita lakukan karena bukan saja kita lakukan karena perintah Tuhan, tapi kita lakukan juga karena, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Dan perintah Tuhan ini adalah perintah yang disertai dengan janji berkat, ya. It's a command with a promise. This is a command with a promise. Memberi perpuluhan dan juga persembahan itu adalah suatu perintah Tuhan yang disertai dengan janji berkat. Alright, so it's a command with a promise. Dalam Maliaki 3 dari ayat 8, kata di sini, bolehkah manusia menipu Allah? Di dalam bahasa Inggris, karena diterjemah daripada bahasa Ibrani, bahasa asal, katanya di situ, bolehkah manusia merompak Tuhan? Bolehkah manusia, will a man rob God? Bolehkah manusia menipu Allah? Tapi katanya, maka kamu hendak menipu aku, katanya. Jikalau katamu, dengan apa gerangan kami hendak menipu engkau? Katanya, yaitu dengan segala perpuluhan dan persembahan tatangan. Di dalam bahasa Inggris, will a man rob God? Yet you have robbed me. And yet you say, in what way we have robbed you? God said, in tithes and offerings. Katanya di sini bukan saja di dalam perpuluhan dan persembahan, tapi dia kata di dalam segala
perpuluhan dan segala persembahan. Maksudnya di dalam ada jenis-jenis perpuluhan dan juga ada jenis-jenis persembahan. Jadi banyak orang mengajar ini saja, katanya harus beri perpuluhan, karena kalau kamu tidak beri perpuluhan, kamu merompak Tuhan atau menipu Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam Maliaki 3 ayat 8 ini katanya di dalam perpuluhan dan persembahan. Malahan katanya di dalam segala perpuluhan dan segala persembahan. Jadi kalau kita tidak memberi perpuluhan, kita merompak Tuhan. Kalau kita tidak memberi persembahan juga, kita merompak Tuhan. Jadi saya mau jelaskan ini karena banyak orang mengajar hanya perpuluhan yang kita merompak Tuhan kalau kita tidak bagi. Tapi sebenarnya tidak memberi perpuluhan dan persembahan juga merompak Tuhan. Nah di ayat 9 katanya bahwa laknat itu kamu datangkan atas dirimu. Katanya you are cursed with a curse. Hai segenap bangsa ini, sebab kamu hendak menipu aku. Saya tidak tahu ini terjemahan lama, yaitu terjemahan lama. Biar saya baca dalam terjemahan baru. Ayat 9, kamu telah kena kutuk. Ya, I think ini Alkitab sama ya yang kamu baca. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ini yang saya katakan, ini adalah perintah yang disertai dengan janji berkat. Karena katanya kalau kita bawa seluruh persembahan, persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan, Dia akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita. So, ini satu perintah yang disertakan dengan janji berkat Tuhan. Tapi soalannya, adakah kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan di sini? Adakah kita percaya dengan firman Tuhan ini? Banyak orang mengajarkan katanya, oh ini firman Tuhan ini perjanjian lama. Ayat firman ini tidak lagi berhasil atau berlangsung untuk orang Kristen perjanjian baru. Tapi adakah itu perjanjian lama dan perjanjian baru dipisahkan? Perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Perjanjian lama juga adalah firman Tuhan. Jadi bagi saya, janji Tuhan yang disertakan dengan janji berkat ini, atau perintah Tuhan yang dijanjikan dengan disertakan dengan janji berkat ini, masih berlaku lagi sampai hari ini. Soalannya adalah, adakah kita percaya dan mau berpegang kepada janji Tuhan? Itu satu janjinya, salah satu janjinya. Apalagi janji Tuhan apabila kita memberi perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Ayat 11, kata Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Dalam bahasa Inggris katanya, I will rebuke the devourer for your sake. Katanya supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah ini lagi janji yang disertakan di sini, janji berkat Tuhan. Tuhan akan melawan musuh kita di pihak kita. Tuhan akan menghardik pelahap, ataupun ini gambaran ataupun simbol pekerjaan iblis yang mau mencuri, kan? Yohanes 10:10 mengatakan iblis datang untuk mencuri, membinasakan, right? He come to steal, kill and destroy. Inilah simbolnya pekerjaan setan. Setan itu datang untuk melahap ataupun mau menelan segala berkat Tuhan. Dia memakan segala berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kenapa itu? Karena kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, memberi perpuluhan persembahan, itu kita melanggar perintah Tuhan. Saat kita melanggar perintah Tuhan, kita membuka diri kita, ataupun pagar perlindungan Tuhan itu seperti ada lobang, lobang. Jadi musuh akan masuk dan dia akan mengacau segala buah berkat
yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan bagi orang Kristen. Luar biasa ini yang saya alami dalam kehidupan saya di saat-saat susah, di saat-saat kekurangan, kekeringan. Ya, luar biasa. Kalau saya pikir apa yang saya alami selama ini, seperti kami berpindah di Ipoh di sini di Semenanjung Malaysia, ya, bukannya hidup senang kan, tapi melayani Tuhan. Apa yang terjadi karena kalau saya pikir betul-betul ya, gaji saya bukan besar kan, gaji saya bukan besar di sini. Lagipun gereja masih kecil dan gereja juga ada masalah keuangan. Tapi selama 11 tahun kita di Ipoh, sudah 11 tahun, Tuhan sentiasa memberikan berkat dan campur tangan, menyediakan apa yang kami perlukan. Nah, bayangkan itu ya, karena istri saya kan masih pasport, saya jamin. Dan kan saya IC merah. IC merah jaminan itu hanya setengah tahun, 6 bulan. Jadi saya setiap tahun harus pulang sandakan 2 kali. 2 kali setiap tahun selama 11 tahun ini. Dan setiap kali saya pulang sandakan itu bukan uang kecil kita belanjakan, karena tiket kapal terbang, ya, makan minum kita. Dari Ipoh lagi kita ke KL pun, ke airport sudah kita belanja uang juga. Kalau di Sandakan juga kadang-kadang ada kawan bilang, oh pastor boleh tinggal di tempat saya lah, ada kosong kan. Hari itu di Batu Ampat ada satu kawan, dia karena dia beli rumah baru di IJM sebelah, ya, di apartemen baru. Jadi apartemen lama itu kosong. Jadi dia kata boleh tinggal di sana. Ya, tapi bukan selalu ada lah, kadang-kadang ada orang pakai. Tapi kadang-kadang kita juga karena kalau tiada tempat kita tinggal di hotel lah, terpaksa tinggal di hotel. Jadi 2 kali setiap tahun pulang kan, bayar pasport lagi. Nah, itu bukan uang kecil, tapi kan selama 11 tahun ini Tuhan campur tangan, Tuhan tetap menyediakan. Saya tidak pernah lupa dan tidak pernah berhenti melakukan ini, ya, memberi perpuluhan, persembahan kepada Tuhan, karena saya tahu itu adalah waktu-waktu untuk saya menabur. Karena ada waktu-waktu kita memerlukan, waktu-waktu kita susah, kita perlu menuai berkat Tuhan. Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa menabur itu, memberi persepuluhan persembahan itu seperti kita menabur di kebun belakang rumah. Menanam, kalau kita tanam serai, tanam papaya, tanam pisang, tanam limau, apa, bila-bila kita perlukan, kita boleh tuai, boleh kita ambil kan. John Real Netty ini paham betul kalau kebun ini keluarganya ini, memang dia paham betul kan. Kalau kita tidak ada tanam, tidak ada tuai kita, tidak boleh kita menjual kan. Jadi tiada pendapatan. Itu juga gambaran berkat Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi setiap kali kita menabur kan, kita tabur, kita tidak tengokkan keadaan. Kita menabur, kita bukan tunggu kalau cuaca bagus kah tidak kah. Kalau kita menabur, menanam itu kita tidak tunggu sama ada kita rasa bagus atau tidak, rasa sehat tidak, ya. Kalau kita, ya, saya tengok Netty, John Real dan ya Bapak Bernard itu setiap hari di kebun. Setiap hari. Bukan tunggu siang siang malam ataupun waktu kalau hujan kah, panas kah apa kan. Kalau saya tengok dulu Bapak Bernard, saya selalu pergi tengok kebun dia. Kadang-kadang kutip sayur juga di sana. Wah, dia rajin betul. Jadi menjual itu tetap, menuai itu tetap ada. Tapi kalau kita tidak tanam, kita tidak menabur, tidak ada yang kita tuai. Nah, sama prinsipnya, sama juga pengajarannya di dalam rohani, di dalam kerajaan Tuhan. Kita bukan saja menabur di dalam natural, di dalam alam semula jadi, tapi kita juga menabur di dalam spiritual, dalam kerajaan Tuhan. Dan ini adalah salah satu platform, salah satu tempat di mana Tuhan sediakan untuk kita menabur, perpuluhan dan persembahan. Perpuluhan itu memang miliknya Tuhan, karena 10% itu Tuhan sudah tetapkan untuk anak-anak Tuhan berikan kepada dia. Tuhan panggil itu dalam buku Imamat in Leviticus, itu perpuluhan itu dia kudus bagi Tuhan. Kudus itu bukan saya dimaksudkan dia suci, atau kudus itu bukan saya maksudnya holy
ataupun suci, bersih, ya, murni. Tapi kudus itu maksudnya diasingkan, ya, is separated. Itu maksudnya kudus. Dia diseparate, dia diasingkan. Jadi diasingkan bagi Tuhan. Ya, itulah dipanggil kudus di dalam buku Imamat 27. So it is holy unto the Lord. Maksudnya dipisahkan untuk Tuhan, ya, dikuduskan bagi Tuhan. It is being separated for God. Jadi sangat penting ini prinsipal untuk kita hidup, karena kita tidak tahu bila waktu susah akan datang. Kita tidak tahu bila waktu keperluan akan datang. Ya, tapi kalau ada kita tabur, waktu-waktu susah itu datang, kita ada untuk kita tuai. Malam ini saya kongsikan sedikit di sini. Saya tahu masa tidak banyak, saya tidak juga mau sharing panjang. Ya, kadang-kadang kita sharing panjang, tidak banyak yang kita tidak akan ingat. Ya, tapi malam ini saya kongsikan sedikit di sini tentang kita adalah pengurus-pengurus yang Tuhan telah tetapkan. We are stewards of God. Stewards of God. Kalau kita berbicara tentang uang atau keuangan, ya, kita harus menjadi satu pengurus yang setia. Need to be a faithful stewards of God, ya, pengurus yang setia. Uang itu, kalau kita harus ada cara kita lihat uang itu dengan cara yang betul. Uang itu sebenarnya adalah hamba kita, bukan tuan kita. Banyak orang tuannya itu adalah uang. Uang menjadi bos dia, menjadi tuan dia. Jadi dia tunduk kepada uang. Tapi sebenarnya uang itu adalah hamba kita. Kita pakai uang untuk memberkati orang. Kita memakai uang untuk invest, ya, untuk memberkati, untuk menolong orang. Di dalam Lukas 16 itu dijelaskan tentang perkara ini. Dalam Lukas 16:13 katanya orang tidak boleh melayani dua tuan. You cannot serve two master. Ya, kita tidak boleh melayani Tuhan atau menyembah Tuhan dan mamon. Mamon itu merujuk kepada uang ataupun kekayaan, harta kekayaan. So kita tidak boleh menyembah Tuhan. Lukas 16:13, tidak boleh menyembah Tuhan dengan uang. Uang itu jadi hamba kita. Tuhan berkati kita dengan uang. Itulah firman Tuhan berkata, jangan kita mencintai uang. Ya, kita perlukan uang, kita bekerja, kita bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi biarlah kerja usaha kita itu diberkati oleh Tuhan, ya. Kita bukan menjadi hamba Tuhan. Uang itu harus di circulate ataupun biar dia mengalir, ya, circulate dia, biar dia mengalir dalam kehidupan kita. Saya mau baca dalam buku Ecclesiastes ataupun Pengkhotbah. Buku Pengkhotbah Ecclesiastes pasal 11 ayat 2. Ecclesiastes 11 verse 2. Luar biasa ini firman Tuhan. Katanya, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ini berbicara tentang uang. Uang itu harus dialirkan. Money need to be circulated. Money need to be released. Ya, so blessing people. Blessing. Memang kita perlu, bukan kita hanya memberi sembarangan, kan? Sebagai pengurus yang setia, kita juga harus tahu mengurus uang kita. Bukan kita sembarang saja memberi. Kalau kita ini penabur ataupun pekebun. Pekebun itu dia bukan hanya menabur biji benih itu kan sembarangan begitu. Tapi dia menabur benih itu di tanah yang subur, di tanah yang elok, tanah yang ngam. Kalau bahasa di sini panggil, bukan kita tanam sembarangan. Oh, di sana batu-batu pun kita tanam, kita tabur juga, ya. Oh, di sana sungai pun kita buang saja benih begitu dihanyutkan, bukan. Jadi tak ada hasil. Tapi kita menabur itu di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang elok. Jadi ini katanya, berikanlah bagian kepada 7. Berbicara tentang uang, uang itu harus dialirkan. Karena firman Tuhan mengatakan juga, berilah dan akan diberikan kepadamu. Ya, berbicara tentang uang. Berilah
dan akan diberikan kepadamu. Kita tidak boleh ya mau peluk semua saja atau untuk diri kita saja. Ya, kita harus belajar untuk menabur. Apa yang kita di ayat 1, kita naik atas sedikit, Pengkhotbah 11 tadi ayat 1. Katanya, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, ini juga berbicara tentang uang ataupun talenta kita ataupun karunia-karunia yang kita ada atau kebolehan yang kita ada. Kita kongsikan atau investkan ya. Kita invest apa yang kita ada, berkat Tuhan, kemampuan, talenta ya, giftings yang kita ada ataupun berkat yang kita ada. Alright. Jadi lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kalau kita percaya, kita menabur. Kita percaya sama ada kita menabur dalam gereja, memberi perpuluhan, persembahan, menolong orang yang susah, memberi kepada mereka yang memerlukan, atau memberi kepada orang yang Tuhan pimpin kita. Kita percaya suatu hari nanti yang kita tabur itu akan kembali kepada kita. Malahan mungkin lebih daripada itu lagi yang Tuhan akan berkati kepada kita. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena prinsip ini saya praktikan bertahun-tahun. Di dalam masa-masa kesusahan, ya saya mau kongsikan kesaksian saya sendiri. Di dalam masa-masa kesusahan, dalam pandemik ini, di dalam PKPB sekarang susah kan, gereja kebaktian kadang-kadang ada, tidak ada. Kebaktian online kadang-kadang offering tidak masuk ya. Lain daripada kita berkumpul di gereja. Jadi susah. Tapi selama hampir 1 tahun sudah pandemik kita ini, tapi gereja masih berjalan. Banyak gereja di Kuala Lumpur kan, dia tutup karena mereka tidak mampu untuk menampung lagi. Tapi saya puji Tuhan, gereja di sini masih berjalan. Puji Tuhan masih boleh bayar sewa. Sekali-sekala gaji pun masuk, biarpun bukan gaji penuh yang masuk, tapi masuk juga. Puji Tuhan. Tapi di dalam masa-masa susah ini, saya puji Tuhan karena walaupun masa susah, ya saya masih boleh menyimpan sedikit, ya masih boleh menyimpan. Jadi ada simpanan kalau ada masa emergency, masa yang memerlukan, ada uang yang boleh dipakai. Jadi inilah berkat Tuhan dan kemampuan Tuhan yang berikan. Kalau kita setia di dalam menabur perpuluhan dan juga persembahan, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mendapat kekuatan menyimpan, untuk berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Alright. Jadi kita harus menjadi orang yang seorang pengurus uang yang Tuhan berikan atau berkati, atau berkat-berkat Tuhan, menjadi suatu pengurus yang setia, Okay? Di dalam Lukas 19 ayat 26. Right? Lukas 19 ayat 26. Jawabnya katanya di sini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Kita setia karena hamba ini dilihat siapa yang setia dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi orang yang setia itu akan diberikan dengan lebih, akan diberkati. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita, yang kita ini setia dengan hal-hal kecil, setia dengan apa yang Tuhan berikan, setia dengan berkat yang Tuhan percayakan. Jadi ini sebagai pengurus berkat ataupun yang Tuhan berikan kepada kita, pengurus yang setia. Jadi tentang perpuluhan dan juga persembahan, biarlah kita menjadi pengurus yang setia. Semalam kita ada, bukan semalam, hari Jumat lalu kita ada prayer meeting di rumah. Jadi ada satu anti pun dia datang, dia kongsikan. Anti ini bukan dia bekerja ya, dia juga bergantung sama anaknya karena dia jaga cucu-cucunya. Jadi anaknya juga memberikan kepada dia.
untuk jaga anak cucu-cucunya lah. Ya, dia kongsikan semalam dan saya melihat itu ini hati yang setia sama Tuhan ya. Apa yang dia ada itu dia tahu apabila anak dia bagi dia uang karena jaga cucunya, dia sudah sediakan envelope untuk simpan. Dia tidak tunggu hari untuk beri perpuluhan baru dia ingat-ingat mana mau beri atau berapa mau beri. Tapi dia sudah sediakan envelope. Kalau dia dapat uang dari anaknya, dia sudah asingkan itu perpuluhan, dia letakkan di sana. Dia kongsikan begini, dia kata juga dia tidak mau bagi uang yang sudah ya kedut-kedut itu. Dia kalau boleh dia mau setreka lagi uang itu supaya nampak bagus. Karena dia kata ini kan saya berikan sama Tuhan. Saya mau beri sama Tuhan yang bagus-bagus katanya. Dan di dalam kerajaan Tuhan inilah caranya kebenaran Tuhan itu berhasil atau bekerja. Kita tidak boleh ikut cara kita atau cara pemikiran kita. Kita harus ikut cara apa yang firman Tuhan sudah tetapkan. Ya, seperti di dalam Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Katanya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini mengajar kita tentang kemurahan. Kita harus ada bermurah hati ataupun be generous, karena orang yang mengajar kita firman Tuhan dalam firman Tuhan, kadang-kadang mereka ini hidup dalam iman seperti dalam Alkitab. Para imam itu mereka melayani Tuhan. Mereka tidak ada harta daripada orang-orang Ibrani, orang Israel. Para imam itu mereka tidak ada. Orang Israel ada tanah dibagi-bagikan kepada mereka, tapi para imam itu tidak ada bagian. Jadi katanya yang mengajar ini, para imam mengajar. Jadi jemaat-jemaat harus belajar untuk bermurah hati bagi mereka, kepada mereka, untuk memberi kepada mereka. Juga dalam Galatia 6 tadi di ayat 7 katanya, jangan sesat, do not be deceived. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Right? Jadi ini berbicara. So di ayat 6 berbicara tentang itu. Jadi di ayat 7 dia berbicara tentang perkara yang sama juga. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, kita akan tuai. Kita tidak boleh lari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam kerajaan Tuhan ada prinsipal, kita panggil prinsipal untuk menabur dan menuai. Sama ada di dalam berkat ataupun kutuk, keuangankah ataupun sukacita, kebenaran, kekudusan. Dalam juga di sini di dalam ayat 8 dalam kedagingan ya. Ayat 8 di sini katanya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Betul kan? Kalau kita menabur dalam kedagingan, kita hidup dalam kedagingan, kita memuaskan kedagingan, apa yang kita tuai? Kebinasaan saja. Ya, masalah, semuanya kebinasaan. Tetapi katanya, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Dari roh itu berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ini penting. Kita tidak boleh lari daripada kebenaran menabur dan menuai di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam Korintus katanya, kalau kita menabur, kita akan juga menuai dalam 2 Korintus 9:6. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya. Katanya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, contohnya kalau kita lihat, kita mau menuai kan berkat Tuhan. Ya, kita menuai. Tapi kita tanya soalan, adakah saya mau menabur? Adakah saya mau menuai di dalam rupiah atau ringgit? Mungkin kita akan menabur 1.000 rupiah
Dan kita pikir wah besar 1.000 rupiah, tapi berbanding dengan ringgit 1.000 rupiah itu baru mungkin 30 sen atau 50 sen. Ya, jadi kita harus pikir karena katanya kalau kita menabur sedikit kita menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak kita akan menuai banyak. Right? Jadi kita tidak boleh lari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tuaian itu selalu ada, ya. Karena kita menabur, kita harus menuai. Nah, kalau kita menabur itu, kita tidak boleh katakan, oh, saya tabur inilah yang saya harap untuk saya tuai. Kita tidak tahu keadaannya. Kadang-kadang ada ribut taufan, kadang-kadang ada musim kering, kadang-kadang ada musim bagus, tuaiannya bagus. Kadang-kadang kita tidak tahu bila itu tumbuh. Kita tidak boleh bilang kan, saya tabur sekarang, besok saya mau tuai. Tidak kan? Kita harus bukan ikut kita punya cara atau pemikiran, tapi lihat bagaimana hal itu bertumbuh dan waktunya untuk kita menabur. Mesti ada waktunya untuk kita menabur. Kalau kita menabur kebaikan, kita ditindas, kita diolok, kita orang ambil kesempatan bagi kita ditindas apapun, tapi kita tabur dengan atau balas dengan kesabaran, balas dengan kasih, balas dengan kelemah lembutan, walaupun kita ditindas ataupun diperalat oleh orang, ya, tapi kita balas dengan kebaikan. Ada waktunya kita akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita menabur kejahatan, kita menerima kejahatan, kita juga menabur kejahatan, benci apa semua, nanti itulah yang kita akan dapat, ya. Jadi kita tidak boleh lari daripada menabur dan menuai ini. Haleluya. Nah, malam ini saya akan kongsikan ini saja. Ada prinsipal, kita panggil prinsipal, ya, ataupun dasar kebenaran firman Tuhan dalam hal menabur dan menuai. Dan firman Tuhan yang saya katakan tadi dari awal, bahwa Tuhan mau kita menjadi pengurus berkatnya, pengurus uang berkat yang Tuhan berikan. Kita urus dengan kesetiaan. Kita harus setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Bukan kita hanya sembarang saja pakai uang kita sembarang untuk, ya, hanya melepaskan uang begitu, tapi kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saya harap ini memberkati kita, karena ini suatu kebenaran firman Tuhan yang saya praktikkan selama ini, dan saya melihat bagaimana dia berhasil dan berlaku dalam kehidupan saya, juga di dalam keluarga saya dan dalam ministry. Alright. Ada juga kesaksian, of course, dengan jemaat-jemaat yang pernah mengalami, mereka setia dengan itu, ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Oke. Tapi ini tanggung jawab saya hanya untuk mengajar. Tapi saya biarkan kepada kamu semua untuk bawa dalam doa, dan juga karena ini hubungan kamu dengan Tuhan. Perpuluhan itu adalah kita meletakkan Tuhan di dalam tempat yang utama dan pertama. Memberi persepuluhan persembahan, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih. Apa yang saya ada datangnya dari Tuhan. Berkat yang saya ada memang dari Tuhan. Jadi Tuhan, saya memberikan kembali kesyukuran, memberikan kembali hormat Tuhan, dan saya mau mengakui, mengenal bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup saya. Okay? So we are honoring God, we are putting God's first in His place. So ini sangat penting. Dia bermaksud juga kalau kita melakukan ini, kita meletakkan Tuhan dalam hati kita, bahwa di dalam hati kita itu Tuhanlah yang pertama, Tuhanlah yang utama. Okay? So puji Tuhan. So saya akan akhiri di sini pada malam ini. Saya harap kita akan kalau mau dengar lagi boleh lihat video, nanti saya akan upload di YouTube dan saya akan kongsikan di dalam WhatsApp group kita. Alright? So puji Tuhan. Mari kita doakan sebelum kita fellowship sedikit sebelum kita tutup lah. Haleluya. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau mengajar kami kebenaran firman Tuhan.
Dan Tuhan, Engkau tidak pernah lalai akan firman-Mu, karena firman-Mu Tuhan, Engkau sentiasa genapi. Firman-Mu hidup, firman-Mu Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih. Berkati kami semua, terutamanya anak-anak-Mu yang ada di Sandakan Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati Tuhan hidup mereka, pekerjaan mereka, terutamanya di waktu-waktu pandemik ini Tuhan. Engkau lindungi, berkati, Engkau sentiasa menyertai mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu dalam keluar masuk kami dari rumah, supaya perlindungan Tuhan sentiasa ada. Tuhan, lindungi kami juga daripada COVID-19. Tuhan, terutamanya anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih. Berkati mereka. Engkau Tuhan menggenapi setiap apa yang Engkau janjikan dalam hidup mereka lewat firman-Mu. Dengarkan doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akui Engkau, kami hormat Engkau, kami sembah Engkau, karena Engkaulah Allah Tuhan kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Praise God. Saya off video sekejap. Excuse me. And we will